Bang, gimana terkait dengan bapaknya Eki, Ibtu Rudiana dikabarkan sudah diperiksa oleh Propam Polri, Basnan? Ya, baguslah, karena pemeriksaan itu ya oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan Polda ya, Propam, itu kan berarti institusi Polri itu sangat respon ya dengan situasi sekarang ini ya, dengan saksi-saksi yang bermunculan yang pada tidak mengaku yang kesaksian di persidangan. Baguslah, jadi segera menindaklanjuti untuk menjaga institusi Polri. Nah, kemudian pastikan nanti ada hasil tuh, pintar-pintar lah, hebat-hebatlah dari Propam, baik dari Mabes Polri ya maupun dari Polda, pasti akan ditemukan nanti apakah memang ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik ya Pak Ibtu Rudiana ya. Nanti kita tunggu. Tapi yang jelas ya, saya apresiasi ya buat Bapak Kapolri, buat Bapak Kadif Propam, Mabes Polri ya, kemudian Karwasidik yang memeriksa saat ini jadi tim asistensi, saya apresiasi. Itu berarti gerak cepat ya, supaya Polri tetap dipercaya oleh masyarakat. Oke Bang, tanggapannya terkait Bang Hotman kan menolak menjadi kuasa hukumnya Eki karena meminta untuk Peggy menjadi tersangka nih. Gimana Bang tanggapannya? Wah, itu kalau memang benar pernyataan Pak Hotman ya bahwa ayahnya Eki sudah tadi Bang Hotman sih semacam dikondisikan bahwa ini pelakunya nih harus Peggy tersangka. Wah, harus diperiksa ini. Bapak Kapolri tolong ya, ini sudah beredar di masyarakat statement Pak Hotman seperti itu. Kalau memang benar ini semacam ditarget Peggy Setiawan. Kan gitu. Peggy Setiawan ini semacam ditarget yang jadi tersangka untuk dihukum ya. Kalau memang seperti itu. Itu harus diperiksa. Apalagi ini Pak Rudiana ini anggota Polri, itu harus diperiksa. Saya minta kepada Bapak Kapolri diperiksa itu ya, kepada tim asisten itu diperiksa itu benar tidak menyampaikan ke Pak Hotman seperti itu. Tapi Bang, terkait ada 5 terpidana kasus Pina yang mengaku kalau mendapatkan dugaan kekerasan dan ancaman, Abang sendiri gimana nih Bang tanggapannya? Para terpidananya, ya, para terpidananya yang mengaku disiksa ya, itu juga tim asistensi atau tim Propam Mabes Polri bekerja sama dengan Polda ya, itu harus segera memeriksa ya, benar tidak terjadi penganiayaan. Jadi bukan putusan pengadilannya ya, kalau putusan pengadilan memang harus peninjauan kembali, harus PK, harus dicarilah nokumnya nanti. Apakah ada nokum, apakah ada kekeliruan hakim dalam menempatkan ya, dalam menempatkan pasal ya. Tetapi perilakunya ini ya, ini kan perilaku. Kalau penyiksaan ini perilaku, maka perilakunya ini harus benar-benar diperiksa oleh tim asistensi Mabes Polri yang bekerja sama dengan Polda Jabar. Nanti akan ketahuan apakah benar terjadi penyiksaan. Kan begitu? Ya, walaupun kita sudah pernah melihat ya foto-foto yang beredar itu seperti disiksa ya. Tapi kan tetap ini karena negara hukum ya, maka harus dilakukan pemeriksaan supaya kebenaran itu terungkap. Oke Bang, terkait Bang Hotman juga kan meminta untuk mendesak adanya tim pencari fakta kepada Presiden gitu kan, agar di kasus Pina dan Eki ini, Abang sendiri gimana nih Bang tanggapannya? Sependapat ya. Kalau Bang Hotman mengatakan ini meminta kepada Bapak Presiden Joko Widodo ya agar dibentuk tim pencari fakta yang independen agar mengungkap yang sebenar-benarnya. Saya sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan sepakat ya. Supaya jelas, karena sekarang ini publik ya, ini sedang komentar-komentarnya itu kan kalau saya menilai sedang tidak percaya dengan kinerja Polri dalam hal ini Polda Jawa Barat ya, dalam kasus pengungkapan kasus Pina Eki ini. Jadi diperlukan tim pencari fakta atau tim yang independen yang masyarakat percaya. Syukur-syukur dilibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau pakar-pakar dari perguruan tinggi ya, yang fair kan ya, supaya hasilnya itu transparan. Itu saya sepakat. Tanggapannya Bang tentang kabar bahwa kasus pembunuhan Vina Eki ini merupakan efek domino dari sindikat narkoba. Tanggapan Abang seperti apa? Itu saya tidak mau menanggapi karena saya sekali lagi kalau saya berpendapat berdasarkan ya keterangan-keterangan yang bisa saya percaya, minimalnya by data ya. Kalau itu kan saya sampai saat ini belum menemukan indikasi ke sana dari data-data ya, atau saksi-saksi lah minimalnya ya. Saksi saja mungkin saya bisa kembangkan. Sampai saat ini, sampai detik ini saya belum menemukan ya
indikasi-indikasi ke di balik ini adalah permasalahan narkoba ya. Saya belum menemukan sehingga saya belum bisa mengatakan oh iya, belum bisa. Gitu. Terkait yang marak juga nih di media sosial sosok ayah dari almarhum Eki. Nah, yang lagi rame nih dikulik-kulik oleh para netizen juga. Menanggapinya gimana, Bang? Ya. Apakah harus diperiksa juga? Nah, untuk menjaga ya persepsi publik supaya tidak mencurigai kepada Polri, maka Polri memang harus segera memeriksa. Dan saya sudah mendengar kabar bahwa tim asistensi ya atau tim dari Mabes Polri dan Polda Jawa Barat propamnya itu kan sudah turun ke Polres Cirebon Kota di mana Pak Rudi berdinas dan sudah diperiksa. Itu bagus. Ya, tinggal masyarakat menunggu saja apa hasilnya nanti. Jadi kita semua masyarakat ini menunggu apa hasilnya. Jadi bagus, saya setuju ya, supaya tidak dinilai oleh publik Polri ini seolah-olah ya apa namanya udah membiarkan ketika ada masukan, ada gejolak seolah-olah apa tidak respon seolah. Jadi biar kalau ditindaklanjuti masyarakat oh sudah direspon, tinggal menunggu hasilnya bagaimana. Urgensinya seperti apa sih, Bang? Dengan sosok Pak? Ya, urgensinya karena muncul kesaksian-kesaksian ya dari saksi-saksi yang seperti kayak Pram, Okta, Teguh kan, itu kan mereka melihat, menyaksikan bahwa para terpidana yang sudah dihukum itu ya 5 terpidana itu kan tidur bersamanya sehingga nggak mungkin melakukan tindak pidana. Urgensinya adalah lalu Pak Rudiana mengamankan 8 pelaku saat itu dari mana? Kan gitu, itu harus diperiksa kan. Kalau memang keterangan 5 saksi tadi di Pak RT duduk bersama para terpidana ini benar, lalu Pak Rudiana dari mana bisa mengamankan itu? Katakanlah dari AF-nya juga harus diperiksa. Dari mana bisa mencurigai mereka? Kan gitu urgensinya. Itu jadi penting, memang harus diperiksa. Nah, yang diperiksa adalah saat ini adalah perilakunya dulu kan. Nah, karena kalau putusan pengadilan ya itu harus PK. Tetapi dari perilaku itu kalau sampai melakukan tindak pidana kemudian dihukum, divonis, maka putusannya itu bisa menjadi dasar untuk sebagai novum untuk mengajukan peninjauan kembali buat para terpidana itu. Bang, netizen banyak yang menduga-duga ya, ini hanya menduga-duga ya, bahwa beliau ini terkait dengan permasalahan kasus Vina. Apa? Almarhumah Vina. Beliau ini Pak Rudiana. Pak Rudiana. Ini netizen ya yang Iya, menduga-duga. ya tadi kan sudah saya jawab ya. Karena kalau kaitannya dengan ketidakpercayaan, kecurigaan para netizen ya terhadap bahwa pelaku itu bukan pelaku yang sebenarnya yang sudah terpidana, ini ya jelas ada kaitannya, makanya harus diperiksa. Tapi kalau kaitan lain ya saya belum bisa mengomentari seperti yang dikaitkan apakah benar ya ini kaitannya dengan narkoba karena dulu Pak Rudiana berdinas di satuan narkoba. Saya no comment, nggak bisa mengomentari karena saya belum dapat data mengarah ke sana, belum dapat. Bang.